Halo semua. Video ini mau introduction teknik namanya burnishing ya. Burnishing itu kayak ngepolish clay gitu. Jadi apa clay yang kita udah buat, kalau sudah leather hard gitu ya stage-nya. Jadi sampai bone dry pun masih bisa biasanya. Jadi kalau udah kering total, bone dry, atau masih ada sedikit moisture tapi udah keras, nah itu biasanya good stage yang bagus untuk burnishing ini. Jadi gunanya burnishing itu apa sih? Nomor satu, dulunya katanya waktu sebelum mereka mulai mengenal tentang keramik, dan keramik itu dibakar bisa keras, tapi teknologi bakaran mereka belum begitu canggih sampai belum bisa suhu yang sangat tinggi. Jadi palingan mungkin suhu api unggun doang gitu ya, 800 derajatan gitu, 700-800 derajat. Paling tinggi-tinggi pun mungkin 850 derajat Celcius. Nah itu mereka belum bisa melelehkan glasir jadinya. Jadi untuk mereka membuat suatu wadah yang bisa menahan air dengan lebih baik, biasanya lebih tahan kalau di burnish. Jadi kalau udah di burnish begini, itu partikel clay-nya jadi lebih compact, lebih menyatu gitu, kayak di kompres keras. Juga benefit lain lagi, jadi satu untuk bikin dia lebih tahan air, lebih mengkilap, lebih halus, menekan juga pasir-pasir, kalau ada pasirnya di clay-nya jadi ketekan ke dalam lagi, jadi tidak kasar juga. Juga kalau kita sudah dekorasi clay-nya itu dengan slip atau pewarna-pewarna kayak oxide atau yang lain-lain gitu ya, pewarna-pewarna yang bisa dipakai untuk di keramik, dengan cara burnishing ini juga lebih menahan supaya warnanya itu tidak keluar lagi. Jadi kadang-kadang banyak pewarna yang sangat tahan panas, melelehnya itu sangat tinggi. Setelah dibakar pun kalau dipegang masih kayak lepas gitu, kayak masih luntur, flake off. Jadi kalau sudah dikasih dekorasi itu terus kita burnish lagi, biasanya ngebantu untuk ngesil pewarnanya itu lebih tidak bakal lepas, walaupun di bakaran yang cukup rendah ya. Jadi itulah beberapa benefit daripada burnishing ya. Ada juga teknik semacam craft kriya daripada Jepang, itu memakai cara burnishing ini seperti ini. Jadi kayak cuman clay yang belum dibakar, padat biasanya. Kalau ini masih hollow nih, walaupun agak tebal, padat clay doang atau tanah doang, tanah campur clay, terus di burnish begini sampai jadi kayak batu bundar dan halus gitu. Mereka mungkin memakainya sebagai semacam sistem meditasi juga ya. Jadi melakukan ini kayak anything yang repetition gitu, diulang-ulang dan memakan waktu cukup panjang, proses yang panjang untuk membuat sesuatu yang indah atau enak dipegang, enak dilihat. Itu sering dipakai untuk semacam metode daripada meditasi. Jadi ya ini sih ya salah satunya burnishing. Mungkin kalian bisa nyari video-videonya, namanya nanti aku taruh di deskripsi daripada video ini, teknik yang Jepang itu. Jadi cara gimana ngepolish bola-bola dari clay aja, clay kering yang belum dibakar, menjadi kayak batu halus bundar, kayak spear yang sangat halus dan bundar ya. Ada cara lain lagi kalau mau bikin sama bulat sekali, pakai botol ya, tutup botol digosok-gosok gitu. Jadi sesuatu yang bundar digosok-gosok, dia bisa bikin semuanya tambah lebih spear, lebih perfect spearnya ya. Jadi inilah cara burnishingnya. Alat apa aja yang cocok, apa aja yang halus ya. Jadi bisa pakai sendok, belakangnya sendok yang halus, atau batu kali atau batu apa yang halus-halus, atau kaca yang halus, bisa kamu gosok ya. Kadang-kadang juga orang kasih minyak, jadi bisa pakai minyak dari kulit kita sendiri atau pakai minyak baby oil gitu, dikasih dikit, olesin dikit terus di burnish,
itu biasanya bisa lebih tambah mengkilap lagi. Burnishing kalau udah dibakar hilang tidak? Kalau bakarnya terlalu tinggi, temperaturnya biasanya kadang-kadang menghilang. Soalnya claynya waktu dibakar tinggi itu menyusutnya lebih banyak, jadi yang keluar nanti cuman pasir-pasir yang tidak bisa menyusut lagi. Jadi tetap keluarnya nanti agak kasar atau sama sekali hilang semua yang kamu sudah coba burnish gitu gara-gara itu tadi pasirnya keluar, claynya nyusut. Jadi biasanya sih burnishing itu lebih efektif atau dipakai untuk clay pembakaran rendah ya, yaitu tadi sekitar 800-an 850 ke bawah gitu, baru lebih berguna dan efektif ya. Jadi untuk clay yang lebih fragile dan bakaran rendah tapi bisa lebih tahan air tanpa glasir, atau ada dekorasi yang sudah ditaruh dan tidak mau luntur lagi, ya inilah pakai cara teknik burnishing ya. Dan ini cukup indah sih finishingnya ya nantinya. Dan kalau sudah dibakar kadang-kadang orang tambahkan lagi semacam wax untuk mengesil permukaannya dan dipolish lagi supaya tambah mengkilap. Jadi kayak mengkilapnya tidak seperti glasir, tapi mengkilapnya agak satin lebih subtle gitu ya, kayak kayu dikasih minyak, dikasih oil, natural oil gitu, instead of di varnish. Kalau di varnish mungkin lebih mirip glasir, tapi kalau dikasih oil doang dirap kayu itu kan tampangnya kayak agak mengkilap tapi tidak mengkilap seperti kayak kena lapisan kaca gitu ya. Jadi ya itulah. Oke, jadi ini tekniknya namanya burnishing. Thank you.